Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rizal Rafael Lumbergaon, NIM 21010100057. Di sini saya akan membuat penggunaan objek tensor pada uh, Google Colab untuk mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang dari Bapak Tony Zuhendra STMCS. Di sini kita masuk ke materinya dulu. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tensor. Tensor adalah objek aljabar yang menggambarkan sebuah hubungan atau multilinear di antara sehimpunan objek aljabar yang berhubungan dengan sebuah ruang vektor. Contoh objek yang bias dipetakan oleh tensor yaitu vektor dan matriks. TensorFlow adalah library yang open source yang dapat membantu pembaca mempelajari machine learning. TensorFlow berfungsi untuk melakukan perhitungan terhadap sensor. Kemudian materi yang selanjutnya, hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Tensor dengan dimensi dan matriks sangat berhubungan karena tensor merupakan wadah yang dapat menampung data dalam dimensi n. Singkatnya, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor, di mana dapat mengkodekan bagaimana konsep jarak dan sudut. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan bagaimana cara membuat TensorFlow atau objek tensor di Google Colab. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke Google Chrome, terus kita cari ini colab.research.google.com, lalu kita masuk ke Google Colab. Di sini kita pilih Google Drive, buat notepad baru. Kita tunggu loadingnya. Sini langsung kita hubungkan. Kita tunggu. Nah, sudah terhubung. Nah, di sini ada beberapa masalah yang akan kita buat solusinya. Yang pertama itu bagaimana cara membuat objek tensor dan bagaimana membuat variabel dengan objek tensor atau string. Yang pertama kita membuat import run. Nah, di sini kita telah membuat library pada TensorFlow. Kemudian kita akan membuat contoh program stringnya, yaitu kita buat variabelnya contohnya alamat. Kita buat aja f.constant, lalu kita buat kutip 2 karena kalau tidak ada kutip 2-nya itu bukan menu stringnya. Kita buat di sini Nauli karena saya berasal dari ya. Lalu kita run. Nah, di sini inilah uh, contoh variabel tensor dengan tipe data string. Kemudian yang kedua, kita akan membuat perbedaan tipe dan print dalam Python dan penggunanya dalam TensorFlow. Langsung saya buat. Nah, di sini kita sudah print tadi alamat. Kita buat print
alamat, lalu kita buat satu lagi, kita buat tipe, alamat, lalu kita run dua-duanya. Di sini kita melihat hasil dari print itu akan keluar f tensor Bernoulli itu, soalnya kalau print ini itu menampilkan tipe data yang dipakai, terus apa isinya, tapi perbedaannya dengan tipe alamat ini itu adalah program yang dipakai itu, misalnya TensorFlow itu adalah uh, bahasa Python framework. Nah, itu perbedaannya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu bagaimana menggabungkan objek tensor dan menampilkan nilainya. Lalu bagaimana juga menggabungkan objek tensor dengan tipe data berbeda dan menampilkan nilainya. Oke, langsung kita buat. Kita tambahkan aja di sini labelnya. Contoh kita buat di sini IG. Jangan lupa ketik 2 IG saya itu. Oke. Lalu kita buat yang bukan tipe data string. Hanya saya buat sepatu. Sepatu bisa ya. Sama dengan contoh ukuran sepatu saya itu 41, kita buat aja di sini 41. Lalu kita run. Nah, untuk tahu perbedaannya, kita buat saja di sini programnya tf alamat. Kita coba run dulu. Ya, di sini kita lupa membuat print. Maaf, kita buat. Kita coba lagi print. Langsung kita run. Nah, di sini akan keluar hasilnya Ignouli. Kemudian kita buat lagi sini. Cari perbedaannya tadi, string dan bukan string. tf print alamat ditambah IG. Lalu kita run. Oke, maka akan keluar Ignouli. Apa itu digabung? Inilah, ini supaya gabung itu karena mereka sama-sama bikin tipe data string. Dan kita coba buat yang bukan string sama yang string. Kita buat aja di sini contohnya alamat, koma, sepatu. Lalu kita run. Nah, kalau tipe data string dan bukan string itu digabung, maka yang tipe data string itu akan mengeluarkan kutip 2 sebagai pembeda dengan yang bukan tipe data string. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.